semuanya, selamat datang di channel GT Crown. Apa kabar kalian semua para ojol seluruh Indonesia? Tetap semangat dalam ngebit ya. Pada video kali ini ada yang sangat menarik ini tentang opini saya tentang aplikasi Tuyul ya. Jadi boleh teman-teman lihat seperti di samping saya ini ya. Ini lagi viral-viralnya sekarang ini di media sosial, dibahas di mana kemarin di Kota Medan ini ada driver Shopee Food ya yang menggunakan fake aplikasi ataupun yang kita kenal dengan aplikasi Tuyul, dan mereka ada 2 orang digerebek sama driver lain. Jadi saya agak ketawa aja sih, agak ketawa saya tentang masalah ini ya, dimana kita tahu sendiri kan masalah Tuyul ini dulu sangat marak di aplikasi Gojek ya. Saya sendiri aja itu sekitar 2 tahun saya menggunakan aplikasi Tuyul ini, 2018 sampai 2009, sampai sistem Gojek itu berubah menjadi sistem Jagger. Dan kenapa saya harus bahas masalah ini? Ini sangat menarik teman, karena kalau saya lihat ya ini terlalu berlebihan lah. Karena aplikator saat ini tidak ada lagi yang menggunakan sistem driver terdekat gitu ya, dimana kalau orang yang pakai Tuyul ini jelaskan dia nitik di restonya, di tungkunya kalau kita bilang ya. Sejak 2020 hampir semua aplikasi khususnya di Gojek dan di Grab itu tidak lagi menggunakan driver terdekat. Dan begitu juga saya perhatikan setelah launching Shopee Food ya, itu tidak menganut sistem driver terdekat. Makanya saya ketawa melihat yang kejadian kemarin gitu ya. Itu untuk apa gitu loh. Orang sekarang ini pakai Tuyul itu tidak terlalu berpengaruh, bahkan malah mengurangi keefektifan daripada aplikasinya tersebut. Gimana ya, ini pengalaman ya, pengalaman karena saya cukup lama loh, cukup handal saya menggunakan aplikasi Tuyul ya. Jadi yang mau saya opinikan di sini bagi rekan-rekan yang akunnya ori, supaya tidak terbawa emosi ataupun terpengaruh provokasi akan adanya aplikasi Tuyul ini. Santai aja kawan. Ini saya bilang melalui video saya ini, sistem sekarang ini tidak menganut sistem driver terdekat lagi. Jadi ngapain kita takut? Sedangkan kita di mana orderan di mana bisa dapat sekarang. Makanya ada istilah ngeplace itu ya, ataupun sistem penjemputan jauh. Jadi untuk apa kita pakai Tuyul? Justru pakai Tuyul itu menyempitkan ruang lingkup aplikasinya, di mana seseorang yang menggunakan titik atau Tuyul itu akan terbatas resto-resto yang bisa dia dapat. Bahkan jarang sekali di mana restonya di titiknya ataupun dipasang Tuyulnya malah tidak dapat di resto tersebut. Ini pengalaman ya, itu tidak jauh beda dengan aplikasi sebelumnya yang sudah menggunakan ini. Jadi begitu saya lihat berita penggerebekannya itu udah terlalu lah kalau saya bilang. Jadi untuk rekan-rekan yang lain yang mungkin sudah malang melintang di dunia ojol ini ya, itu tidak terlalu terpengaruh dengan hal ini dan dianggap seperti komen-komenan ini, boleh lihat sendiri ya. Komen-komen yang lain menganggap bahwa yang menggerebek ini driver baru. Karena bagi yang tahu sistem sekarang ini, itu tidak akan merasa gentar menghadapi orang-orang yang menggunakan aplikasi Tuyul atau fake GPS gitu teman-teman ya. Karena sistem yang dianut aplikasi sekarang ini, biar saling paham aja kita ya, baik itu Gojek, baik itu Grab, baik itu Shopee Food ya, sistem yang diterapkan sekarang ini ya, kalau Gojek bilang sistem Jagger, tapi kalau saya bilang sistem performa ya. Sistem performa dimana betul-betul ya, dimana yang paling gacor akunnya saat ini ya jelas yang performanya paling bagus. Jadi ada dia pakai seperti apa ya, kalau boleh bilang kan seperti Jagger itu ya, dia pakai kotak-kotak dari kotak-kotak ya, apa itu driver itu ya, performanya 100%, 90, 80, 70, 60 gitu. Jadi di kotai tingkat performa daripada si driver, di mana penilaian daripada performa ini macam-macam ya, yaitu pertama performanya yang 100% yaitu mengambil orderan semua yang pertama, kedua menyelesaikan seluruh orderan, tidak ada cancelan sama sekali, udah otomatis. Ini akan sangat bagus performanya. Dan ketiga, yang mendapatkan order terbanyak.
Pokoknya Anda bisa sampai satu hari itu 20 orderan. Itu penilaiannya udah otomatis akan berada di top performa. Maka apapun ceritanya, bahwa si driver inilah yang selalu diutamakan untuk mendapatkan orderan. Itulah sistem yang dipergunakan saat ini semua aplikasi. Jadi masalah yang menggunakan aplikasi tuyul ini ya tidak terlalu berpengaruh kalau bagi saya ya. Bagi saya bikin ya sendiri. Ya saya setiap hari tupo juga, tupo tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Jadi gitu teman-teman, bukan karena aplikasi tuyul dia membuat aplikasi dia itu jadi gacor, tidak. Tetap ya biarpun dia menggunakan aplikasi tuyul bisa gacor, bisa. Ya kenapa? Ya kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau memang dia performanya bagus 100% ya, 100% orderannya banyak, itu akunnya tetap bagus, tetap gacor. Tetapi dengan pakai aplikasi tambahan itu, dengan pakai aplikasi tuyul itu, ruang lingkup ataupun jangkauan radius akun itu untuk mendapatkan order justru makin sempit. Nah, di situ resiko kita kalau kita main pakai fake GPS teman. Justru kita yang pakai ori bisa penjemputan sampai 3 km gitu ya. Jadi menurut saya yang sekarang ini lagi marak di media sosial ya, memperjualkan mood aplikasi ataupun fake GPS, karena itu sepaket biasanya ya. Ini mood sama fake itu sepaket. Yang dimaksud dengan tuyul itu kan fake GPS-nya, tapi fake GPS ini ataupun tuyul ini tidak bisa diterapkan kalau akunnya itu tidak mood ya. Jadi harus sejalan dua aplikasi ini, yaitu mood aplikasi ataupun aplikasi modifikasi ya. Itu banyak bertebar di mana-mana yang dijual, banyak pihak lah untuk memanfaatkan keuntungan pribadi sebenarnya, padahal bukan itu sebenarnya sekarang yang menentukan akun kita itu gacor apa enggak. Jadi untuk teman-teman yang masih terpancing emosi ataupun terbawa provokasi dari kawan-kawannya, untuk seluruh driver Kota Medan, nggak usah diambil pikir lah, nggak usah diambil pusing lah. Ini masalah fake GPS ini nggak ada apa-apanya tuh. Boleh dilaga sama akun-akun ori, ada yang saya kenal, boleh datang kalian ke Cemara Asri atau Ketuasan ya. Saya tunjukkan driver shop itu ori yang setiap harinya bisa sampai 27 order, 25 ataupun 20 minimal satu hari tanpa menggunakan aplikasi tuyul teman-teman. Intinya bagi Anda yang stamina fit, yang fisik masih kuat, konsisten waktu itu adalah yang utama. Seperti konsisten jam mudiknya, seperti sistem kita jam 6 pagi dia sudah keluar, dan setiap jam 8 malam terakhir ya, maksimal dia tuh jam 8 malam sudah stop. Jadi rata-rata dari jam 6 sampai jam 8 malam itu dia bisa mendapatkan 20 ke atas orderan tanpa aplikasi tuyul alias ori. Jadi nggak usah galau lah, nggak usah terpancing emosi lah dengan orang-orang yang apa itu, yang pakai TV gitu. Nggak, zaman lagi sekarang itu nggak bisa diandalkan bahwa dia itu lebih gacor daripada orang akun-akun ori. Oke teman-teman, semoga opini dari saya bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang rada-rada terpancing emosinya dengan hadirnya para aplikasi-aplikasi tuyul saat ini di Kota Medan ya. Oke, jangan galau teman. Saya melihat itu ketawa aja saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.